Kalau latihan beban untuk perempuan, itu pasti untuk membentuk badan. Jadi itu banyak sekali perempuan yang dengan penuh kesadaran menyiapkan dirinya untuk hamil dengan latihan beban. Orang ada yang bilang tuh mentalnya harus siap tuh kalau mau punya anak ya kan. Nah, fisiknya pun harus siap dari sisi otot-otot juga supaya nanti kehamilannya sangat menyenangkan. Kalau misalnya kita cuma ngomongin perempuan tidak adil, harus ngomongin kaum laki-lakinya juga. Nah, disinilah peran laki-laki dalam mendukung perempuan untuk latihan beban. Chest not breast itu jangan sampai kita ketukar antara otot dan lemak. Paripati dari chest not breast, chest otot latih. Gitu karena otot nggak mau sama kita, ya kan? Kalau lemak jangan dipiara karena dia mauan, nggak dipiara aja dia mauan, ya enggak. Nah, ya chest not breast. Jadi itulah intinya, otot latih supaya gede, lemak buang. Halo sahabat OMB, Assalamualaikum. Halo sahabat OMB, hari ini kita akan bahas chest not breast. Ya, hari ini adalah hari olahraga ya, hari olahraga. Dan telah hadir Coach Rike. Apa kabar nih Coach Rike? Baik, abis olahraga nih. Oh, seru banget ini live nih ya, olahraga. Abis olahraga, tadinya mau live di lapangan ya, tapi kasihan yang ngangkat-ngangkat alatnya, jadi udahlah. Abis olahraga langsung aja ke sini. Langsung, apakah abis olahraga atau ngangkat-ngangkat lemari dari ini? Yang jelas besi. Bentuknya apa? Itu bisa beda-beda. Hari ini kita bahas tentang latihan beban pada perempuan ya? Iya. Oke. Yang punya breast siapa? Perempuan kan? Ada juga yang enggak. Nah, jadi itu pasti berhubungan dengan perempuan. Nah, kita mulai dari mana dulu nih Coach Rike? Coba sekarang saya tanya dulu sama Bung Meldi. Iya. Menurut Bung Meldi kira-kira kalau latihan beban dengan perempuan atau latihan beban pada perempuan itu pikirannya Meldi apa? Saya tuh ini bisa kesunyataan namanya, kehampaan. Pikirannya kosong aja, bisa tuh. Jadi kosong tuh nggak punya pikiran apa-apa? Nggak ada, saya tidak ada obsesi tentang tertentu, nggak. Ini saya bisa melakukan simulasi diri dengan baik itu bisa. Wah, luar biasa ini kayaknya. Jadi saya tidak terpengaruh orang di depan belakang itu bisa saya. Jadi nggak ada persepsi apa-apa. Nggak ada ya. Jadi way of thinking saya bisa saya off kan di situ. Kosong aja. Oke, nah. Jadi selesai kan? Salah ya pertanyaannya. Jadi sekian dan terima kasih. Oke. Saya kadang-kadang suka ngelihat yang indah-indah juga. Sekian dan terima kasih ya. Nah, itu tadi itu tuh dari kata indah-indah. Berarti kan indah tuh wujud ya, bentuk. Bentuk dong. Jadi memang nggak jauh dari situ. Kalau latihan beban untuk perempuan itu pasti untuk membentuk badan. Ya nggak? Nah, apakah indahnya menurut Meldi, indahnya menurut saya, menurut yang melakukan, itu kan masalah selera ya. Tapi yang jelas pasti yang namanya fitness itu adalah bukan membandingkan kita dengan orang lain. Tapi diri kita sendiri sebelumnya dengan yang sekarang. Berarti kan kita pengen sekarang lebih baik dari sebelumnya. Ya nggak? Nah, itu secara bentuk, apalagi secara kebugaran. Kalau olahraga kan kita memang tujuannya pengen bugar, ya nggak? Nah, itu udah pasti kalau perempuan itu ada kecenderungan untuk pengen lebih cantik, tubuhnya lebih bagus, ya nggak? Nah, apalagi sekarang di sosmed itu, ya, itu banyak sekali perempuan latihan squat.
Apa itu? Nah, ini masalahnya Squat karena jam. saya terbelenggu dengan perabot-perabot ini, saya nggak bisa kasih contoh nih. Kalau nggak nanti putus perabot-perabotnya, saya berdiri jongkok berdiri gitu. Dengan gerakan tangan juga bisa nih contoh-contoh. Jadi itu sebenarnya kalau squat itu kayak dari duduk berdiri itu untuk melatih otot kaki dan pantat. Pantat malah ya? Iya. Nah, jadi itu kalau di medsos itu ini bukan porno masalah ngomongin pantat ya, tapi itu adalah otot-otot yang Sapi banyak. juga punya pantat soalnya. Semua juga ya, apalagi yang bisa duduk itu pasti punya otot pantat ya. Jangan suka gitu dong. Jadi itu adalah sumber tenaga yang sangat besar karena ototnya besar dan banyak ya. Jadi bahwa orang pengen punya bentuk yang lebih bagus, nah, itu hak masing-masing kan. Nah, itu hak masing-masing. Tapi yang jelas, hak asasi ya. Iya, tapi yang jelas kalau ototnya tambah banyak, pasti tambah kuat, otomatis, iya kan? Nah, bonusnya jadi tambah bagus badannya. Oke. Ya enggak. Nah, sekarang di sosial media banyak orang yang perempuan ya, itu latihan squat. Dulu zaman saya mulai latihan beban. Enggak pernah saya lihat tuh. Karena kamu nggak pernah bersosmed. Masalahnya itu bukan masalah nggak pernah lihat. Kamu nggak punya Instagram, kamu nggak punya Facebook, ya kan? Nonton YouTube-nya politik-politik, ya kan? Nah, baca bukunya ini apa? Tan Malaka, ya, gitu. Susah kalau orang kayak gitu nggak pernah tahu. Bukannya dikit aja yang banyak. Jadi kalau dulu itu, padahal dulu itu belum lama ya, sekitar 12 tahun yang lalu saya mulai latihan, tuh kayaknya perempuan itu ngelihat squat, itu ngeri banget ya latihannya kayak gitu, ya kan. Sekarang itu banyak, karena mereka tahu manfaatnya apa untuk bentuk tubuhnya kalau perempuan, ya kan. Kekuatan udah pasti. Kekuatan misalnya, ya kan. Duit recehnya jatuh, diambil lagi kan. Jongkok ada kekuatan. Ya kan. Apalagi cewek itu suka banyak belanja. Itu jelas butuh kekuatan otot. Ya enggak? Iya ya. Belanjanya tuh berat-berat loh. Dari mall ke tempat parkir ya. Nah, jalan ya. Apalagi parkirnya di ini Java, Faris Van Java kan turun naik. Jauh ya. Saya udah berapa ya, 10 tahun kayaknya nggak ke PPJ kayaknya. Tidak berbudaya. Bukan anak mall saya. Anda tidak berbudaya. Oke, lanjut. Itu tadi dari segi penggunaan otot-otot ya, buat jalan, buat belanja, itu buat fungsi sehari-hari. Nah, sekarang kita mau spesifik tadi masalah yang indah-indah itu, udah pasti bentuk tubuh kan? Kenapa? Karena otot kita itu membentuk badan kita. Ya kan? Kalau latihan otot bokong pasti pantatnya akan membentuk. Latihan bahunya akan terbentuk. Latihan punggungnya tegak, terbentuk. Jadi akan membentuk postur yang lebih baik. Ya kan? Penampilannya akan lebih baik. Dan orang akan senang kan punya badan. Saya senang banget tuh kalau bagus. lagi di ini ya, di apa namanya, di Ciamplas gitu ya. Ciwok. Lewat koat lewat. Badannya tegap-tegap ya kan. Itu salah satu efek dari dia well trained kan, terlatih otot-ototnya ya enggak, jalannya tegak, seimbang gitu-gitu ya. Keren ya. Jadi kan dia melatih otot-ototnya dan tidak berarti dia jadi bodybuilder perempuan kan. Iya. Nah, jadi itu salah satu contoh tadi, teteh-teteh koad itu terlatih, badannya jadi tegap, berarti posturnya jadi lebih bagus, ya enggak? Nah, itu dari segi postur. Nah, ini perempuan ya, khusus untuk perempuan, itu kan hanya perempuan yang bisa hamil, laki-laki nggak bisa. Bisanya buncit doang, tapi tidak hamil, ya kan? Nah, jadi yang harus... Ini menjurus nih. Jadi kalau kita lihat perempuan hamil, ya. Jadi ini makanya perempuan dengan latihan beban, karena kita ngomongin yang hanya buat perempuan. Tapi laki-laki harus tahu juga, walaupun tidak akan terjadi sama laki-laki hamil. Nah, jadi itu banyak sekali perempuan yang dengan penuh kesadaran menyiapkan dirinya untuk hamil dengan latihan beban. Untuk apa? Support untuk kira-kira apa? Kira-kira pas melahirkan tuh ototnya kuat. Nah, itu salah satunya setelah hamil melahirkan, ya. Nah, itu kalau dari karena
lo menjawab melahirkan, kita lihat dari sisi melahirkan. Itu melahirkan itu kan orang kalau lagi hamil suka ada senam hamil ya. Itu memperkuat otot-otot di area pinggul sini ya. Nah, berarti kan nanti kalau melahirkan normal itu kan tinggal kayak glosor gitu aja, ototnya udah kuat. Nah, itu kan berkaitan dengan fungsi-fungsi reproduksi, dengan persalinan. Kalau ototnya kuat, persalinannya akan lebih mudah, lebih lancar. Pas konstruksinya mantap gitu ya. Jadi mempermudah proses persalinannya otomatis. Ya enggak? Itu ada gerakannya. Memang ya, gerakan-gerakan yang memperkuat otot panggul ya. Jadi ada squat, ada hip abduction gitu istilahnya. Nah, nanti mungkin suatu waktu kita ada sesi ya, peragaan latihan-latihan ya. Nah, itu fungsi untuk persalinan. Nah, kalau untuk kehamilan sendiri, kebayang nggak hamil itu berapa kilo dia naik berat badan? Bisa 20 kilo. Ya kan? Nah, 20 kilo itu pasti membebani kemana? Persendian. Nah, persendian lutut, ya kan? Terus kemudian persendian di tulang punggung. Ya kan? Tekanannya. Terus di sekitar pinggul juga. Itu kan banyak persendian juga, ya kan? Nah, jadi dari atas sampai bawah itu pasti menanggung beban kehamilannya. Nah, kan kehamilan itu adalah suatu hal yang menggembirakan, menyenangkan ya. Kita dapat berkah, dapat rezeki dari Allah, dikasih anak gitu. Berarti kan enak sekali kalau kita menjalaninya dengan nyaman, nggak sakit-sakit, nggak menderita, nggak aduh-aduh gitu kan. Nah, itu ada kawan kita, itu memang mempersiapkan dirinya untuk hamil dengan nyaman. Contoh siapa nih? Kayaknya lu nggak kenal, kurang gaul. Berarti kau bukan kawan kita dong, kawan Anda. Kawan saya. Nah, itu mempersiapkan diri untuk hamil. Dia menceritakan bahwa untuk hamil itu saya harus siap dari segala sisi, termasuk dari kekuatan ototnya juga, nanti buat persalinan juga. Nah, jadi dia menguatkan otot-ototnya itu untuk bersiap menerima beban dia dengan tambahan berat badan waktu dia hamil. Ya kan? Nah, dengan babynya juga ya nambah. Jadi nanti setelah melahirkan pun dia akan bisa mengurus bayinya karena otot-ototnya kuat, nggak cepet pegel, dia kuat gendong, nggak sakit punggung, nggak sakit pinggang. Jadi dia melatih semua otot-ototnya, bukan hanya otot yang membantu mempermudah persalinan, tapi juga yang akan menerima beban dari kehamilannya itu. Ya makanya ibu-ibu hamil pagi-pagi suka jalan-jalan tuh. Ya, itu memperkuat otot kaki sambil aerobik sambil ya. Aerobik sambil matahari juga ya. Tapi kawan kita ini dia memang mempersiapkan diri dengan otot-ototnya. Karena dia tahu itu akan berat badannya akan bertambah otomatis. Berarti bebannya akan, tekanannya ke persendian itu akan bertambah. Dia ingin hamilnya senang, hamilnya nyaman. Gitu, menikmati kehamilannya karena itu adalah sebuah anugerah kan. Nah, itu dia lakukan untuk mempersiapkan diri hamil. Jadi waktu hamilnya bener-bener dia tidak ada keluhan katanya. Senang sekali karena ototnya kuat. Jadi mau jalan dia tetap ada aktivitas olahraga gitu. Kan ada juga ibu-ibu ini hamil kakinya bengkak. Kenapa itu? Karena dia ototnya atau apa? Karena beban berat atau gimana? Wah, kalau itu mungkin beda-beda ya. Beda-beda ya. Nggak bisa kenapa gitu nggak ya? bisa dijustifikasi bahwa itu dia nggak kuat atau apa. Ya kan kadang-kadang kita juga kalau duduk kelamaan tuh di bis malam tuh saya pernah tuh bengkak kaki ya kan. Kamu naik ekonomi ya. Iya, saya orang susah. Sambil bawa ini ya. Dagangan. Kardus ada ayam ya. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman perempuan yang memang mau hamilnya nyaman, bisa dilakukan hal-hal seperti itu. Salah satunya untuk persiapan bukan hanya fisik dan mental secara misalnya harus sehat ya. Terus kan suka orang ada yang bilang tuh mentalnya harus siap tuh kalau mau punya anak ya kan. Nah, fisiknya pun harus siap dari sisi
otot-otot juga supaya nanti kehamilannya sangat menyenangkan. Nah, ototnya kuat gitu. Nah, persalinannya juga. Itu. Nah, itu adalah yang berhubungan dengan kebugaran ya. Kenyamanan juga ya kan, kenyamanan beraktivitas. Tadi udah tentang bentuk badan. Nah, ini ada satu lagi. Apa nih? Nah, chest not breast. Nah, nih kata kunci kita hari ini ya. Chest not breast. Chest not breast. Jadi kalau di gym itu ada latihan namanya chest workout, latihan buat otot dada. Latihannya apa tuh? Otot dada. Latihannya tuh kalau di rumah bisa push up. Kalau di gym itu ada namanya latihan bench press atau chest press ya, itu otot dada. Nah, teman-teman perempuan itu suka bingung, galau. Saya dulu kalau ngelatih chest tuh ya, gimana? Nyuci baju tuh, kan. Kalau itu, coy, ini. Beda ya. lengan deh itu. Saya merasa dada. Ini saya jadi kencang gitu habis nyuci baju. Nah, itu lengan. Oh, ini kali ya, sumur ya. Nah, kalau nimba itu otot segala itu kadang-kadang mulut, kadang ngomel, berat banget sih. Ya kan? Waskito tuh badannya gini ya. Itu gara-gara dia tinggal di rumah neneknya waktu dia SMA 3 tahun dan nimba sumur. Bagus itu, berarti ototnya kuat itu. Lihat aja badannya kan gitu ya. Berarti dia tidak akan terkena sarkopenia itu karena dia apa tuh sarkopenia? Penyakit penyusutan otot. Oke. Gitu. Tapi sekarang kayaknya udah nyusut, udah kempot dia. Pipinya. Nah, kita tadi ngomongin chest not breast ya. Itu latihan otot dada. Teman-teman perempuan suka galau. Katanya kalau perempuan melatih otot dada, itu nanti dadanya jadi tipis. Padahal sementara orang-orang pada implan kan? Ya enggak? Nah, bukannya makin gede kok makin tipis sih? Jadi itulah dua hal yang berbeda. Chest dan breast itu dua hal yang berbeda. Chest itu mengacu pada otot-otot rangka yang ada di dada. Ya kan? Sementara breast itu kan payudara. Payudara itu isinya kelenjar lemak. Jadi kalau kita gemuk, pasti lemaknya kan bertambah, membesar kan? Nah, kalau chest itu buat otot-otot dada. Berarti kalau kita melatih, ototnya membesar. Mau lemaknya mengecil, ototnya kan tetap membesar, ya enggak? Nah, jadi kuncinya adalah kalau kita melatih otot-otot dada kita, ya, nah kita itu akan tampak lebih atletis yang perempuan, karena kan dadanya terisi, otot dadanya terisi. Dada tuh ini. Nah, ototnya. Jadi kalau kita ngomong dada itu apa sih? Area tubuh dada, ya. Nah. Tapi di sini kenapa dibilang chest not breast? Karena kita ngomonginnya adalah otot dada, chest. Jadi chest itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, tapi perempuan suka takut melatih otot dada karena takut mengecil payudaranya. Padahal payudara itu kan isinya kelenjar lemak, ya. Nah, itu tergantung dari naik turunnya kadar lemak kita, besar takut kecilnya. Ini kali bitu kali ya. Nah, itu kalau itu yang diisi balon itu. Kalau itu balon. Jadi kalau teman-teman perempuan masih ragu-ragu, inilah jawabannya. Jadi chest not breast. Jadi latihlah otot apa? dada. Gimana latihnya? Selain tadi kan push up push ya. up. Nah, itu ada di berenang gimana? Berenang? Itu kalau olahraga berenang itu memang menggunakan seluruh otot. Tapi kalau kita mau khusus menguatkan otot dada, ya, terus membentuk otot dada, jadi supaya kelihatan lebih tebel otot dadanya. Jadi kalau pakai baju tuh penuh kan kelihatan, ya otot dadanya. Itu latihannya memang harus dengan menggunakan beban. Jadi kelihatan atletis badannya, kelihatan tegap gitu. Nah, apakah ada perempuan yang pengen kelihatan atletis atau enggak, itu balik lagi selera. Cuman tadi waktu Meldi bilang lihat koad, itu kan bagus ya. Bagus banget. Itu udah semua terlatih karena apa? Koad itu udah pasti latihannya push up juga. Ya kan? Saya ngeliat push up, kalau koad tuh waduh luar biasa. Karena otot punggungnya dilatih dengan pull up, otot dadanya dilatih dengan push up. Jadi depan belakang otot dadanya dan otot punggungnya itu bagus. Apalagi yang baru pendidikan gitu. Iya, tegap ya badannya gitu. Nah, jadi tuh teman-teman perempuan
jangan galau lagi. Karena chest not breast, latihlah otot dada. Itu bagus untuk menampung gula, karbohidrat. Ingat kan podcast yang sebelumnya, episode sebelumnya, semakin banyak otot, dia menjadi toren ya, penampung. Iya, penampungnya. Nah, itu kurang lebih latihan beban untuk perempuan. Jadi perempuan-perempuan kalau mau latihan beban, lihat pada manfaatnya. Tinggal kita, kalau mau punya bentuk tubuh yang lebih bagus, berarti kita memang berusaha untuk melatih dengan terstruktur supaya badannya lebih bagus. Misalnya ya, saya sendiri mengalami, saya tuh nggak punya pinggang, jadi kayak meja aja gini bentuk saya tuh. Jadi atas sampai sini kotak, kayak SpongeBob SquarePants gitu. Jadi nggak ada. Itu lumayan kalau SpongeBob. Ya kan? Kayak cebong kali ya. Jadi nggak ada tuh lekukan di pinggangnya tuh nggak ada. Jadi kayak harus tari Bali. Jadi kayak bener-bener badan saya tuh begitu ngeliat SpongeBob itu kok kayak gue gitu ya, nggak ada gininya gitu. Kan kalau cewek-cewek tuh orang-orang kan bilangnya kan, wah badannya kayak gitar gitu kan. Nah, karena ada lekukannya, saya tuh kayak SpongeBob. Nah, tapi kan kepengen juga tuh bentuknya jangan kayak SpongeBob amat. Nah, jadi triknya adalah, kan saya nggak mungkin operasi pinggang supaya jadi ramping bahaya. Nah, itu ada strateginya supaya kita kelihatan punya pinggang. Berarti apa? Atas yang dilebarin. Supaya kelihatan pinggangnya kecil. Padahal pinggangnya segitu-gitu aja kan. Segitu aja. Kita lebarin atasnya dengan latihan otot punggung dan bahu. Di atasnya ya. Betul. Nah, lihat teman-teman yang perenang kan, bagian atas badannya itu kan pada lebar-lebar ya, bagus ya kelihatan. Jadi seolah-olah kalau dari jauh kelihatan pinggangnya tuh kecil, padahal kalau deketin mereka tuh sterak gede-gede. Tapi kan kayak pinggangnya ramping gitu ya. Kayak sumo juga ya. Itu kalau sumo itu kayaknya kebudayaan ya itu ya. Berbudaya itu. Itu bahunya juga gede, tapi pinggangnya juga gede. Itu semua gede. Ya termasuk makannya. Makannya nggak ada yang kecil. Terus strategi lain adalah, perempuan itu kalau berlemak itu banyak di bagian paha. Ya, banyak sekali. Kenapa? Nah, itu memang ada beberapa bentuk hormonal tubuh. Ya. Beberapa bentuk tubuh, ada pir, ada apel ya. Itu. Jadi kalau saya tuh bentuknya bukan pir, bukan apel, SpongeBob saya tuh. Jadi kayak koran gitu kan. Nah, ini buat yang bentuk kakinya lebar ya. Jadi upper bodinya kecil, bawahnya gede. Itu ada strateginya lagi. Kan kita pengen kelihatan seimbang ya, atas sama bawah. Nah, yang pertama, perempuan itu agak susah, kurang berani untuk membesarkan badan. Ya kan? Karena dalam mindsetnya kalau kayak gitu latihannya mesti berat. Gua nggak sanggup, ya nggak? Nah, jadi kakinya yang kita latih supaya apa? Kakinya lebih kuat, otot-ototnya lebih kelihatan bentuknya. Dan jangan lupa kalau untuk menurunkan kadar lemak, balik lagi diet, pola makan yang sehat. Ya, jadi banyak strateginya. Kalau nggak punya pinggang, gedein atasnya. Kalau kakinya lebar, nah itu selain melatih otot kaki supaya lebih ramping, atasnya juga gedein. Jadi pinggangnya kelihatan ramping di tengah-tengah gitu. Ya itu strategi untuk latihannya. Jadi kan tulang nggak bisa digeser. Justru itu ya, makanya saya di otot ya. Iya, tidak melakukan operasi kan. Gimana ceritanya gue mau punya pinggang, pengen kayak gitar Spanyol gitu, masa mau operasi? Ya kan mudarat banget buat saya. Ya nggak jadi model enggak, coba. Nah, jadi ada caranya supaya kita kelihatan seperti pinggangnya ramping, padahal enggak, ukuran segitu-gitu aja kan. Nah, jadi tinggal digedein atasnya, kelihatan tuh kayak pinggangnya ramping, padahal enggak, atasnya lebih lebar. Lebar ya. Gitu. Saya suka perhatiin tuh yang atletik ya, loncat galah gitu. Itu pada jenjang ya kakinya, iya. Juga seru tuh olahraga ya. Iya, jadi mungkin ada memang sebagian cabang olahraga yang memang membutuhkan kaki yang panjang ya. Nah, tapi kalau tangan panjang itu skill sana sini ya. Skill dengan inilah ya, keberanian. Nah, dengan keberanian. Jadi Tuhan itu maha adil.
orang yang tinggi ada cabang olahraganya, Ya, orang pendek juga. Nah, kalau ada yang bilang jangan angkat beban nanti pendek, bukan nanti pendek. Memang angkat besi, angkat berat ya. Untuk orang itu pendek ya. Dicari yang tulang femurnya, tulang pahanya itu tidak panjang. Ya. Karena kan bisa cepet kan, energinya juga lebih sedikit yang dikeluarkannya enggak. Berarti ucok baba bisa nih. Kenapa? Ucok baba bisa. Kayaknya lu juga bisa. Oke. Nanti boleh coba mulai olahraga, mulai latihan. Ya. Itu buat, walaupun ini buat perempuan ya. Tapi ini teman-teman yang laki-laki juga harus mau memahami, karena apa? Pasangannya kan perempuan, ya kan? Jadi gimana? Nah, jadi kami harus bagaimana? balik lagi beberapa episode yang sebelumnya saya selalu mengingatkan teman-teman di sini apa di luar sana, kalau misalnya punya tuntutan sama pasangannya, sama istrinya gitu di rumah, pengen lihatan langsing lah istrinya, ya kan? Nah, sampaikan aja, bilang, ayo dong olahraga ke gym. Kasihlah ya budgetnya. Gue pikir arahnya kemana kan? Tadi itu. Jadi kasih dukungan yang real, jangan cuma menuntut, tapi lu nggak ada action. Kan? Gua ini digital money biasanya. Jadi kasih dong dukungan gitu. Perempuan itu nggak serakah kok. Diginin aja, jam berapa ke gym? Jam 3 misalnya. Tolong jagain anak-anak ya. Oh iya, jagainlah di rumah yang benar anak-anaknya. Jangan sambil main HP gitu, anak-anaknya ngapain. Pulang-pulang kan udah belepotan apa gitu, ya kan? Nah, dukung gitu istrinya. Ini podcast apa? Feminis. Tapi ini coba tanya nanti ya sama teman-teman perempuan jangan sama feminis ya, yang normal-normal aja. Itu pasti perlu dukungan, bener nggak? Iya. Ya kan? Nah, tapi kan menjurus gitu dong. Terus kalau misalnya ke gym gitu kan, pulang jam berapa? Jam 7. Aku jemput deh, pasti senang. Itu udah mendukung, ya kan? Aku ke gym selama ini kok salah nih ke? Misalnya gini, aku ke gym ya pulang jam 7. Ya udah pulang sendiri. Itu kan naik taksi, gitu. Wah. Iya itu sih. otot jadi berkurang lagi nih. Itu diizinkan, tapi alangkah lebih menyenangkannya ya buat istrinya kalau dukungannya, oke ntar aku jemput ya sekalian aku pulang kantor, ya kan? Itu pasti menyenangkan. Nah, jadi kalau tuntutannya banyak sama istrinya, jangan cuma menuntut harus langsing, harus cakep, bentuk badan itu harus lebih bagus. Boleh lu nuntut, tapi dukung. Jangan pakai daster. Ya beliin dong bajunya gitu. Gitu. Jadi apalagi untuk kebugaran masa nggak mau dukung? Ya nggak, jagain atuh anaknya barang 2-3 jam. Atau dikasih kebon di samping. Nah, kalau saya mah ya seneng dikasih kebon di samping, dibikin sama saya tempat latihan. Ya kan? Nah, buat outdoor. Ayo ibu-ibu tetangga, Bu RT, Bu RW gitu. Latihan sini, bikin aerobik bareng. Gitu. Jadi kapan mau bikin ini balik kebon? ke topik. Ini topik Chess and Not Breast nih. Sebenarnya udah. Ini melebar ini. Nah, kan tadi dalam topik perempuannya sih udah tuh. Lu jadi feminis, kan? jadi feminis. Tapi kan ini kalau misalnya kita cuma ngomongin perempuan tidak adil, harus ngomongin kaum laki-lakinya juga. Nah, disinilah peran laki-laki dalam mendukung perempuan untuk latihan beban. Jangan cuma dituntut, ya. Oke. Gitulah kira-kira. Nggak ada yang rumit hidup ini. Bawa seneng aja. Jadi jangan lupa ya bikin kebon, ya, buat latihan aerobik tuh. Bu RW, Bu RT, Bu Camat ajakin. Kebunnya anggur supaya dia naik ke atas kan. Seru tuh. Gitu Bung Meldi. Lu kebayang ya kalau kebunnya pohon kelapa, coba. Wah, chestnya luar biasa. Kagak, itu latihan punggung, men. Kayaknya ini hostnya ya benar-benar itu bagus loh. Kan gue udah bilang kalau 17 Agustus jangan bikin tarik tambang aja, panjat pinang, panjat kelapa, kan?
Jadi kita lihat otot punggungnya gimana. Mantap, Skill itu skill. Ya pertama ngambil kelapanya gratis kan. Otot punggung terbentuk. Ya itu biasa. Skill. Jadi apapun sama kita bisa dilakukan untuk berlatih, ya kan? Nggak ada palang kan di gym ada tuh alat buat pull up. Ada di rumah gak itu tiang jemuran buat pull up. Iya. Jadi kalau lihat di YouTube banyak mode-mode olahraganya. Nah, tinggal kita sebenarnya berstrategi aja kayak tadi. Kalau pengen bentuk tubuh bagus, atasnya lebarin, ya kan? Kalau pengen badannya lebih bagus, berarti kita memang latihan beban itu harus. Jadi gym tuh ya dibagusin ya. Kalau dia lu ngangkat-ngangkat beban gitu, dikasih juga di sini kayak elektromagnetiknya jadi energi gitu ya. Jadi energi listrik. Nah ini omongannya udah net zero ya kayaknya. Jadi angkat bebannya nggak sia-sia. Atau dia diikat kayak sapi itu keliling gitu kan. Ya jadi itu net zero ya, tidak menggunakan energi berbahan fosil ya. Pusat listrik tenaga manusia. Iya. Jadi itu benar ya. Nggak menggunakan bahan bakar dari fosil ya. Jadi nggak ada jejak karbon gitu. Jejak karbon. Pas lu pulang kan lu bawa motor listrik, lu tinggal ngecas dari tenaga lu tadi gitu loh. Ini memang obrolan di sini memang sangat kreatif ya. Inilah yang saya suka podcast obrolan meja bundar gitu. Ini kalau obrolannya apa, chest not breast, lama-lama net zero ya kan, bahan bakar yang tidak fosil gitu. Itu menandakan hostnya itu memang cerdas luar biasa. Oke, terakhir nih Coach Rike, apa nih yang bisa kita ambil saripati dari chest not breast ini? Chest not breast itu jangan sampai kita ketukar antara otot dan lemak ya. Otot harus kita latih, chest. Ya, nah, supaya otot kita tebal, tambah kuat, tambah bagus badannya. Lemak jangan ditambah, jangan dipelihara, ya. Nah, memang sih itu yang membuat payudaranya tebal, ya. Cuman kan kalau misalnya kelebihan lemak itu kurang baik ya untuk perempuan. Tetap indah loh, yang ginuk-ginuk indah loh. Boleh disensor. Saya bingung meresponnya. Ini kan tadi estetik ya. Terus terang saya bingung ini meresponnya harus gimana. Ini di luar. Tadi ya, kita yang kuat aja ya. Ini di luar materi saya sebagai fitness coach ya. Mungkin itu nanti masalahnya urusannya sama dokter Tompi gitu. Ya kan. Nah itu. Jadi ingatlah otot itu nggak mau sama kita. Jadi latihlah supaya kita tambah kuat. Nah sebaliknya lemak itu mauan sama kita. Gampangan. Cepet tuh. Nah kan. Otot kagak jadi, lemaknya jadi. Iya. Itu. Gue nggak ngerti tuh. Itulah saripati dari chest not breast. Chest otot latih. Gitu karena otot nggak mau sama kita. Ya kan. Kalau lemak jangan dipiara. Karena dia mauan. Nggak dipiara aja dia mauan. Ya enggak. Nah ya chest not breast. Jadi itulah intinya. Otot latih supaya gede. Lemak buang. Oke, sahabat OMB, chest not breast, latihlah otot Anda sehingga tidak Kenapa jadi mesti ketawa? Lemak. Karena menarik kan, iya. Dan sangat ini menggugah lah ini. Menggugah. Iya. Jadi disclaimer ini di luar kewenangan saya sebagai fitness coach ya. Ini karena kecanggihannya host. Chest not breast. Inilah Coach Rike Setiawati. Terima kasih.